Berjumpa lagi dengan saya Ananda di channel YouTube Gizi C 2018. Oke, ngomong-ngomong di rumah aja nih. Semoga kalian tetap jaga kesehatan dan tetap mengikuti pola hidup sehat ya. Jadi di rumah aja tuh nggak rebahan aja, kita harus cukup aktivitas fisik dan cukup sinar matahari. Oke, topik kita kali ini adalah saya akan membahas tentang salah satu teknik pengolahan pangan, yaitu pengeringan. Oke, pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan kata-kata pengeringan. Jadi pengeringan itu adalah teknik pengolahan pangan dengan cara mengeringkan sebagian besar kadar air dalam bahan pangan untuk tujuan tertentu. Nah, selain untuk menguapkan kadar air juga bisa mengakibatkan perubahan warna, perubahan aroma, tekstur, dan rasa juga, serta dia akan menguapkan komponen volatil dalam bahan pangan. Oke, untuk tujuan dari pengeringan ini adalah satu, untuk mengawetkan makanan. Of course, karena semakin tinggi kadar air maka semakin tidak awet makanan. Sehingga dengan sedikitnya kandungan di kadar air dalam makanan, maka diharapkan agar bahan makanan itu awet, agar tidak ada bakteri atau mikrobiologi yang tumbuh dalam bahan pangan. Kemudian tujuannya kedua yaitu untuk mengurangi bobot pengangkutan. Jadi iya ya, pasti karena bobot pengangkutan ini akan makin berat jika bahan makanan itu banyak kadar airnya. Semakin banyak kadar air, semakin berat bobot pengangkutan. Maka dengan pengeringan ini diharapkan bobot pengangkutan tidak begitu berat. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu untuk memperbaiki cita rasa. Jadi bisa saja ya yang bahan makanan yang tinggi kadar air mungkin kurang diminati, sehingga dengan adanya pengeringan dengan sedikitnya kadar air dalam bahan makanan bisa jadi bahan makanan itu banyak diminati dan rasanya menjadi lebih enak. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi pengeringan itu yang pertama ada suhu. Suhu berpengaruh karena semakin tinggi suhu maka semakin cepat pengeringan. Lalu faktor yang kedua ada kelembaban udara. Kelembaban udara merupakan banyaknya kadar air atau padatnya uap air dalam udara. Jadi semakin lembab udara maka bisa saja menghambat pengeringan. Maka semakin rendah kelembaban udara, semakin cepat pengeringan. Kemudian faktor yang ketiga ada kecepatan volumetrik aliran udara pengering. Kecepatan aliran udara ini jika semakin tinggi maka akan menyebabkan pengeringan semakin singkat. Sebaliknya, jika semakin lambat maka akan semakin lambat pengeringan. Faktor-faktor yang berhubungan dengan sifat bahan yang dikeringkan itu ada ukuran, kadar air, dan tekanan udara. Kemudian semakin tipis bahan pangan maka semakin cepat pengeringan juga. Jenis-jenis pengeringan bahan pangan yaitu ada pengeringan secara alami, yaitu bisa dengan dijemur di bawah sinar matahari bahan pangannya. Lalu ada dengan udara saja, air drying, dilakukan dengan cara menggantung bahan makanan di tempat yang udaranya kering, tidak terlalu lembab. Kemudian ada menggunakan alat, yaitu pengeringan buatan dengan cara alat dehidrator, menggunakan oven, dan juga dengan cara pembekuan freeze drying. Oke, mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah